Shalom para penonton sekalian dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama dengan kami Gereja Keluarga Tabernakel dalam acara Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman. Nah di sini saya Mika Nugrahman, Ketua Youth di gereja ini sudah ditemani oleh salah seorang anak muda. Silahkan untuk memperkenalkan namanya. Ya, halo semua jemaat dari Gereja Keluarga Tabernakel ataupun yang sedang nonton. Perkenalkan, nama saya Rafael Ditya. Jadi di Gereja Keluarga Tabernakel ini dulu sebelum pandemi pelayanan main gitar gitu. Oke. Jadi narasumber kita hari ini adalah Saudara Rafa atau biasa yang saya panggil dengan nama Kak Rafael. Nah, jadi Kak Rafael, kalau nggak salah Mika pernah mendengar bahwa Kak Rafael tuh pernah menjalankan student exchange ke Filipina ya? Iya, betul. Jadi pernah di tahun 2017 ikutan program dari pemerintah student exchange ke Filipina. Gitu. Oh, ikutan program dari pemerintah. Itu pertama kali melakukan student exchange itu melalui tes atau gimana tuh? Jadi istilahnya sih lebih ke handpick karena satu di sastra Inggris Maranatha muridnya sedikit juga, jadi sebenarnya boleh dibilang kurang peminat, jadi ya dipilih langsung sama dosen gitu, kamu mau nggak kalau pergi ke sini, ya dikasih kesempatan untuk pergi ke sana, ya kenapa nggak diambil gitu. Oh, jadi Kak Rafa mengambil kesempatan itu untuk pergi ke Filipina ya waktu itu. Waktu itu memang hanya Filipina saja atau ada negara lain? Jadi beasiswanya itu di Asia Tenggara. Jadi kalau pilihannya kebetulan cuman ada slot 3, masing-masing slot untuk satu negara. Jadi ada Thailand, ada Filipina, sama ada Brunei. Nah, kenapa pilih Filipina? Karena Filipina satu bahasa pengantarnya Inggris. Oke. Jadi bisa latihan untuk percakapan dalam bahasa Inggris juga di sana. Satu lagi karena di sana mayoritas agamanya Katolik. Jadi nyari sepemikiran waktu itu nyari gereja nggak akan susah gitu. Jadi Katolik dan Kristen juga nggak beda-beda jauh amat gitu ya. Jadi ya Filipina karena bahasa Inggris dan mayoritas agamanya mirip gitu. Oke, jadi karena bahasa Inggris dan mayoritas agama mirip. Nah, waktu pertama kali nih Kak Rafa pergi ke Filipina gitu. Itu pertama kalinya Kak Rafa pergi ke luar negeri atau memang udah sering sama keluarga atau gimana? Itu pertama kalinya ke luar negeri dan pertama kalinya pun langsung sendirian. Gitu. Oh, jadi nggak pernah ada jalan-jalan sama keluarga? Ke luar negeri belum. Oke. Nah, itu gimana tuh perasaannya? Pasti kan kalau saya nih ya, kalau saya pergi sendirian ke luar negeri, pasti saya mah bingung gitu. Kalau saya mah bingung, aduh student exchange lagi, sendirian lagi. Nah, gimana tuh Kak Rafa waktu itu? Jujur bingung sih ya. Jadi apa-apa segala surat-surat dari Bandung pun ngurusin sendiri. Tiket apa segala macem. Terus nyampe di sana tuh keadaan waktu itu terbang lagi kurang fit, lagi radang tenggorokan juga. Terus nyampe Filipina, turun-turun lagi badai. lagi musim badai di situ, lagi badai pokoknya. Tapi ya untungnya udah nyewa kayak yang buat ngejemput kayak gitu dari bandara. Akhirnya ya udah tinggal langsung jalan ke dorm ke situ. Ya ini sih pertama datang, aduh ini di mana jalannya kemana gitu kan. Karena baru pertama kali banget penerbangan internasional. Ini jalannya harus kemana, jadi ya tanya gitu. Oh, jadi banyaknya tanya-tanya sama orang di sana begitu ya. Tapi ada ini nggak sih? Kan kalau misalnya sendirian di sana bingung apalagi gitu. Ada kecemasan nggak sih gitu? Ada homesick nggak sih atau ada apapun semua itu? Ya, jadi yang paling berasa itu di 2 minggu pertama. 2 minggu pertama ibaratnya masih adaptasi kan sama tempat, sama cuaca kan panas banget di situ.
Terus minggu-minggu pertama, nah jadi kan orientasi dulu tuh, masih jalan-jalan gitu. Nah, udah masuk kuliah, ternyata kuliahnya walaupun di sana ambil mata pelajaran yang tingkat 1, kan Karafa sendiri di Maranatha udah tingkat 4 semester akhir. Di sana ambil mata kuliah yang tingkat 1, semester 1, semester 2, susahnya 4 kali lipat. Gitu. Nah, itu ya karena ya mungkin beda standar juga, karena di sana pun universitasnya itu Universitas Ateneo de Manila. Dia itu tempat kuliahnya Presiden Filipina yang pertama sebelum merdeka. Jadi budayanya udah 100 tahun lebih. Terus bahasa pengantarnya Inggris juga, yang ngajar pun dosen-dosennya udah S3 untuk S1 gitu. Okay. Jadi walaupun ngambilnya pelajaran yang terlihat gampang gitu ya, ternyata 4 kali lebih susah. Nah, di situ mulai struggle gitu ya. Terus karena di minggu pertama, minggu kedua juga belum kenal siapa-siapa gitu ya. Terus orang Indonesia yang ikut pun cuman 3 orang termasuk Karafa. Terus ketemunya jarang-jarang karena tinggalnya misah-misah. Jadi ya karena itu satu cemas ya, karena pasti ibaratnya takut apa yang terjadi ke depannya gitu. Ini pelajarannya susah banget, terus kalau misalnya saya di sini nih, kalau misalnya ikut terus nilainya jelek, pulang kan malu juga gitu kan. Satu ya. 2, nggak ada teman ngobrol sama sekali yang pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa ibu kita. Kenapa ya, ibaratnya kayak yang jadinya kesepian gitu kan. Nah, terus ya di situ mulai takut lah, sempat goyah juga gitu. Terus kebetulan Karafa kan tinggalnya di dormnya, di asramanya. Jadi kebetulan di situ ya karena lingkungan kampusnya itu Katolik. Jadi di dormnya pun ada ruangan untuk berdoa. Jadi di situ karena cemas, karena takut padahal apa yang kita pikirkan itu cuman diisi di kepala doang. Tapi ya karena begitu akhirnya berserah kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi tiap malam udah kuliah nih pusing gitu, tiap malam masih nggak enak hati. Udah tiap malam di ruang berdoa itu ya minta pertolongan sama Tuhan gitu. Nah, di situ itu yang tadi Mika sangat menarik ya kalau Mika dengar dari ceritanya Karafa, bahwa saat ia mengalami kesusahan ia malah berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ada nggak sih jawaban Tuhan di sana waktu Karafa berdoa gitu? Dijawabnya cepet atau dijawabnya lama tuh waktu di sana? Nah, itu cepat atau lamanya lupa sih, soalnya udah lama juga, 4 tahun lalu. Cuman ya sebenarnya masih di awal-awal bulan, kan nyampe tuh bulan Juli. Jadi kira-kira di Juli akhir tuh, kira-kira di Agustus ada gurunya Karafa dari Bandung masih ngontek. Jadi masih sering kontakan, masih dekat secara personal. Nah, di situ dia bilang ini Rafa ada kontak pendeta di Filipina, dapat dari teman juga. Nah, akhirnya di situ oh ya udah, kenapa enggak, soalnya waktu cari-cari di Google gereja Indonesia di Filipina ada 2, cuman jauh, terus jalannya nggak tahu kemana. Gitu kan, karena harus ya kan di negara orang gitu ya, masa cari-cari nyasar kan nggak lucu gitu kan. Jadi waktu itu dapat kontaknya, langsung kontak, waktu itu SMS dulu dengan saya mahasiswa dari Pertukaran Pelajar dari Bandung, kalau misalnya mau bergabung ke gereja sini gimana caranya. Nah, jadi waktu itu dibalas namanya pendeta di sana sih nyebutnya pastor, jadinya Pastor Reddy. Jadi dia juga ternyata domisili Bandung, kebetulan pelayanan di Filipina, jadi dia udah 10 tahun di sana. Akhirnya chat ikut komsel di sana, komsel lah ya ibaratnya. Jadi dibagi per wilayah gitu karena cukup gede Filipina kotanya. Jadi ikut komsel, terus diajak ke ini juga, ke KBRI, kedutaan. Waktu itu 17 Agustusan soalnya. Nah, ikut di sana, waktu itu langsung ikut ke gerejanya. Jadi gerejanya itu istilahnya interdenominasi ya. Interdenominasi, jadi banyak juang. Jadi cuman sebagai fellowship aja orang yang percaya sama Tuhan Yesus di Filipina gitu. Namanya ICF Makati. Jadi di situ kebetulan juga yang sudah nyampe di sana yang main gitarnya kurang ternyata. Jadi kadang pagi ada, kadang nanti sore nggak ada. Jadi di sana Karafa jadi mulai bantu pelayanan main gitar juga di situ.
gitu. Wah, puji Tuhan. Itu adalah jawaban doa yang sangat luar biasa ya, saudara-saudara sekalian. Dari Karafa berdoa, kemudian ada guru yang yang pernah mengajar itu di SMP atau di SMA? Waktu itu guru SMP. Oh, waktu itu guru SMP. Apalagi guru SMP ya. Kalau guru SMP udah lumayan hilang kontaknya sering tuh. Karena kan udah kuliah, ini masih guru SMP masih kontak. Nah, itu merupakan, saya rasa itu merupakan jawaban Tuhan yang luar biasa ya atas apa yang Kak Rafa doakan gitu. Jadi ada guru SMP yang ya itu waktu itu zaman SMP gitu. Sekarang Kak Rafa udah universitas waktu cerita ini. Kak Rafa tuh udah universitas dan masih dikontak ya, luar biasa. Terus dikasih gerejanya tuh kalau Mika lihat sih gerejanya luar biasa ya, karena gembalanya sendiri orang Bandung. Orang Bandung. Aduh, ternyata nggak jauh-jauh. Ya dari Bandung ketemunya di sana gitu kan, kemungkinannya sebesar apa sih gitu kan, jalan Tuhan gitu. Pasti itu sangat luar biasa ya, jawaban Tuhan tuh selalu tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikirkan. Nah, setelah jawaban Tuhan itu semua, gimana perasaannya Kak Rafa di sana? Apakah berbeda dari yang pertama kali Kak Rafa datang ke Filipina gitu? Apakah sudah mulai berbeda atau Ya akhirnya jadi karena jadi sebenarnya kalau Komsel tuh kan per daerah tuh. Kak Rafa tinggalnya di daerah namanya Quezon. Cuma Komselnya ada 3 daerah. Jadi karena memang kesepian gitu ya. Jadi karena pengen datang juga ikut Komsel. Jadi Komselnya 3-3-nya datang tuh. Seminggu 3 kali. Nanti jadi Sabtu Minggu udah nginep di rumahnya Pastor Edi. Jadi untuk siap-siap latihan pelayanan, minggunya main pagi sore kadang gitu. Terus jadi di Komsel itu juga, jadi permasalahan Kak Rafa yang di kampus tentang mata kuliah yang susah gitu-gitu. Karena di sana kan banyak yang S2 juga. Jadi sama ya kakak-kakak di sana pun dibantuin solusinya gimana kayak gitu. Puji Tuhan, cara Tuhan luar biasa dalam menolong Kak Rafa ya waktu Kak Rafa di Filipina sana ya. Luar biasa menarik cerita dari Kak Rafael ini mengenai pengalamannya dia di Filipina. Lalu setelah itu Kak Rafa waktu pulang sedih nggak? Merasa sedih nggak? Nah itu karena waktu pertama 2 minggu nggak betah, takut, cemas gitu ya apa yang terjadi. Tapi setelah Tuhan bukakan jalan, ketemu orang-orang Indonesia di sana, pelayanan juga, terus ya ibaratnya kan kalau Komsel ya kita cerita, konseling juga. Iya betul. Gitu akhirnya nggak mau pulang karena udah terlalu ya udah baru mulai betah di sana tapi harus pulang karena harus skripsi di sini. Tapi ya puji Tuhan juga akhirnya waktu pulang nilainya waktu keluar semuanya bagus gitu, mata kuliah yang diambil. Puji Tuhan. Berapa lama tuh durasi stay di sana? Cuman 1 semester sih, cuman ya karena dulu sampai pertama malah karena saking takutnya, saking cemasnya di HP tuh download reminder yang berapa hari lagi pulang tuh gini. tiap hari tuh jadinya kalau ini 100 hari lagi pulang jadi kayak yang meratapi gitu. Oh, nah, gitu. semenjak Tuhan bukakan jalan udah tenang gitu ya. Udah itu aplikasinya hapus gitu. Wah, puji Tuhan. Saya jadi teringat akan satu firman Tuhan yang kalau dari pengalamannya Kak Rafa ya, saudara-saudara sekalian, kita bisa mempelajari satu hal, dan ini firman Tuhannya sangat bagus dan sangat cocok dengan keadaan Kak Rafa pada waktu itu. Jadi saya akan bacakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, semua bisa kita lihat ya dari ayat ini tuh bahwa memang ayat ini tuh betul-betul digenapi oleh Tuhan dalam dirinya Kak Rafa ya. Kalau Mika tadi dengar ceritanya, Kak Rafa panik, Kak Rafa merasa bingung, merasa takut karena Kak Rafa baru pertama kalinya pergi ke luar negeri, tidak ada siapa-siapa ya, cuma Kak Rafa sendiri waktu itu. Jadi merasa takut, merasa gelisah gitu. Tapi Kak Rafa berdoa dan akhirnya Tuhan tetap menyertai Kak Rafa sepanjang Kak Rafa di sana, malah nambah relasi ya gitu ya, menambah relasi, ada kenalan di Filipina mungkin. Sampai sekarang masih kontak? Masih kontak juga. Oke, masih kontak ya. Wah, begitu luar biasa pengalaman iman yang Kak Rafa rasakan, saudara-saudara.
Jadi terima kasih Kak Rafa untuk Sama-sama. ceritanya dan untuk pengalaman imannya. Kita semua bisa belajar bersama-sama bahwa saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami kecemasan, kita menghadapi cobaan, kita harus berdoa ya senantiasa kepada Tuhan, meminta jawabannya kepada Tuhan karena Dia saja yang dapat melepaskan kita daripada pencobaan atau krisis yang sedang kita alami. Baik, terima kasih ceritanya Kak Rafa. Sama-sama, Mika. Oke, kita akan berjumpa lagi di pertemuan Ngopeni berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.